Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Insan Tani. Kali ini saya akan jelaskan manfaat bumbu dapur agar tanaman subur. Untuk itu, mari kita ikuti. Oke, baik para insan tani, di sini saya berada di tanaman hias, tanaman bunga yang saat ini lagi booming, lagi trending. Nah, bagaimana supaya bunga ini tumbuhnya cantik, kemudian warnanya berkilat, daunnya subur-subur. Di sini saya akan bahas manfaat bumbu dapur agar tanaman subur. Ini salah satu bumbu dapur yang bisa kita gunakan itu ini seperti ini, penyedap rasa, Ajinomoto, Sasa juga bisa, Miwan juga bisa. Kemudian ada garam dapur juga bisa dimanfaatkan sebagai pupuk untuk penyubur tanaman. Dan yang tak kalah penting ini ada saya pegang, ini namanya garam Inggris. Ya, garam Inggris ini sangat penting bagi pertumbuhan tanaman yang manfaatnya itu untuk memperkilat atau mempertegas warna daripada bunga, baik itu dedaunan maupun yang bunganya sendiri. Nah, bagaimana cara memanfaatkan bumbu dapur ini untuk bisa jadi pupuk? Ini ada dua cara. Cara yang pertama, kita tebar langsung seperti ini, misalnya ada bunga, kita tebar langsung dengan cara dikelilingi batang bunganya, dikelilingi oleh Ajinomoto ini, ataupun dilarutkan dengan air. Kalau dilarutkan dengan air, ini takarannya kurang lebih dalam 1 sendok makan seperti ini ya. Ini sendok makan seperti ini. Dalam 1 sendok ini untuk 10 liter air khusus Ajinomoto. Kemudian insan tani bisa tambahkan ini garam Inggris. Garam Inggris ini dalam 10 gram juga bisa untuk 10 liter air dicampur dengan Ajinomoto ini ya, dicampur diaduk dalam 10 liter air. Nah, air itulah yang kemudian kita siram ke tanaman hias ini. Lalu timbul pertanyaan, kenapa garam dapur bisa dijadikan bahan penyubur tanaman? Begini, garam dapur itu rumus kimianya NaCl, natrium klorida, atau bahasa lainnya sodium klorida. Kemudian ini ada bumbu dapur juga, Ajinomoto itu merek dagangnya. Nah, isinya di dalam itu adalah MSG, monosodium glutamat. Mono artinya 1, sodium itu dalam bahasa kita sehari-hari, dalam bahasa kimianya natrium. Nah, kemudian glutamat itu berasal dari asam amino glutamic acid atau asam amino. Asam amino itu merupakan bagian dari penyusun protein. Jadi kembali lagi, kira-kira bagaimana kalau kita kaji secara ilmiahnya mengapa Ajinomoto, MSG, dan garam Inggris ini bisa berperan sebagai pupuk. Nah, di sini di Ajinomoto atau Miwan atau Sasa yang bahan utamanya itu adalah monosodium glutamat, ada 2 unsur yang berperan dalam menyuburkan tanaman. Yang pertama, natrium. Natrium itu adalah mineral yang ketika tanaman itu kebutuhan utama, sebenarnya tanaman itu kebutuhan utama unsur mikronya adalah nitrogen, fosfat, dan kalium. Itu ada unsur hara makro yang diperlukan oleh tanaman. Nah, ketika kalium di dalam tanah itu dalam keadaan sedikit, perannya bisa digantikan oleh natrium. Natrium ini ada di dalam Ajinomoto ini, sehingga Ajinomoto dapat berfungsi untuk menyuburkan tanaman. Tetapi satu hal yang perlu diingat, bahwa natrium yang ada di Ajinomoto perannya bisa menggantikan fungsi kalium. Ingat, sepanjang ini hanya pengganti,
fungsi yang sebenarnya itu tidak selengkap yang ada pada kalium. Kalau pupuk kalium itu adalah pupuk unsur kalium adalah unsur hara makro yang dibutuhkan oleh tanaman. Fungsi kalium dapat digantikan oleh natrium. Dalam hal ini natrium ada di Ajinomoto ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam Ajinomoto ini ada glutamatnya. Glutamat itu adalah bagian dari protein. Kita tahu bahwasanya pupuk N, apakah itu urea, apakah itu ZA, apakah itu nitrat, peran di dalam tanaman ketika dimetabolismekan akan salah satunya akan membentuk protein. Nah, protein inilah yang ada di Ajinomoto. Makanya ketika Ajinomoto kita aplikasikan ke dalam tanah, di dalam tanaman ini, secara otomatis asam glutamat dia berperan untuk menggantikan fungsi dari urea. Kalau urea masuk dalam tanah, di dalam tanah terserap oleh tanaman, di dalam tanaman akan diproses menjadi protein. Protein itu tersusun dari beberapa asam amino. Nah, di sini di Ajinomoto ini pada dasarnya terbuat dari asam amino yang direaksikan dengan natrium sehingga terbentuk natrium atau sodium glutamat. Nah, bagaimana caranya? Seperti yang saya jelaskan tadi, bisa diaplikasikan langsung. Kalau kita aplikasikan langsung dalam satu pot seperti ini, itu jangan lebih dari 2 gram. Di sini beratnya ini berapa ini? 120 gram. Jadi kalau sebesar ini Ajinomotonya Bapak pakai atau para insan tadi pakai, ini bisa digunakan untuk 60 sampai 80 pot seperti ini. Itu kalau terlalu banyak dia bisa mengakibatkan kematian pada tanaman. Nah, kalau ini dimasukkan ke dalam sayur-sayuran, tanaman sayuran seperti misalnya kangkung atau kubis, jika terlalu banyak menggunakan Ajinomoto, tanaman akan rasanya menjadi lebih lemah. Nah, itu tadi Ajinomoto. Nah, fungsi daripada garam Inggris ini adalah dia akan mempertegas warna dedaunan atau warna bunga seperti mana ya ini contohnya bunga ini bunga yang di hadapan saya ini warnanya akan menjadi lebih cerah, lebih bercahaya kalau kita aplikasikan dengan menggunakan garam Inggris ini. Garam Inggris ini unsur utamanya adalah magnesium dan sulfat. Ada 2 unsur hara yang memang dibutuhkan oleh tanaman. Yang pertama magnesium, yang kedua sulfur. Fungsi magnesium seperti yang saya katakan tadi, utamanya itu mempertegas warna baik dedaunan maupun bunga. Sedangkan sulfur fungsi utamanya dia dapat membantu proses fotosintesis dari tanaman. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih.